pemirsa dimanapun Anda berada, selamat malam. Kembali lagi dengan acara kesayangan kita semua, Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Baik, pada malam yang indah ini, topiknya ini adalah bakal menjadi pengetahuan yang baru bagi saya juga pribadi, karena saat ini kita akan sama-sama membahas tentang menggali manfaat pupuk Nutrifarm dan peluang bisnis yang menguntungkan. Kira-kira gimana ya? Kita akan sama-sama bahas bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Oke, bersama saya Tamara Syanto yang akan bersama-sama dengan pemirsa selama 1 jam ke depan untuk membahas mengenai pupuk Nutrifarm. Saat ini Kamu Bisa merupakan program kerjasama antara Hope Channel dengan ASI atau disingkat menjadi singkatannya adalah Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik, saya saat ini sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa hebatnya. Saat ini ada Ibu Sri Hardianti dari Kota Mobagu, Manado. Halo Ibu Sri, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Sri. Baik, terima kasih Bu Sri. Apa kabar, Mbak? Baik, Bu Sri, kabar baik. Bu Sri bagaimana? Kabar baik ya Bu ya? Baik, terima kasih. Oke, baik Ibu Sri, terima kasih. Selanjutnya ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam semua narasumber, selamat malam pemirsa. Luar biasa Prof. Selanjutnya ada dari Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Selamat malam Pak Tamara, selamat malam narasumber. Oke, luar biasa Pak Hukom. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Patimura Ambon. Halo Ibu Johana, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para narasumber, selamat malam pemirsa. Oke, luar biasa Ibu Johana. Kita akan bersama dengan narasumber yang tadi sudah kita sebutkan. Pemirsa, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam lagi terkait Nutrifarm ini. Dan juga jika pemirsa mau bertanya atau mau sharing juga terkait dengan topik pada malam hari ini, langsung saja tuliskan di kolom komentar atau di nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik pemirsa, kita langsung saja kita mulai dengan video profile dari narasumber kita berikut ini. Halo pemirsa Hope Channel, saya Sri Hardianti Sutario, asal dari Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Nina's Farm, tempat saya tinggal sekarang ini, diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Luar biasa untuk video profile. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ibu Sri pada malam hari ini. Halo Ibu Sri, selamat malam.
Halo, selamat malam. Ketemu lagi Tamara. Ketemu Dan lagi ya, selamat Bu. malam juga untuk para narasumber ya. Iya, Bu. Ini kan menurut saya juga ini pengetahuan yang baru ya, Bu, ya. Mungkin pemirsa juga yang saat ini sedang menonton juga mungkin bertanya-tanya, sebenarnya Nutrifarm ini apa sih, Bu? Boleh dijelaskan nih, Bu, dipersilahkan. Ya, sebetulnya ini adalah suplemen ya. Oh, Jadi oke. kalau kita manusia nih, Mm-mm. manusia tuh kan butuh makan ya. Ya, Kalau betul. orang Indonesia rata-rata makan ada nasi, ada sayur, ada ikan atau ayam atau tahu tempe lah begitu ya. Jadi ada protein, ada karbohidratnya, tapi juga ada mineral-mineralnya. Nah, di pertanian sebetulnya atau kebutuhan tanaman juga sebetulnya sama juga, persis gitu. Nah, karena dia makhluk hidup kan. Nah, sekarang bedanya adalah kalau kita masak kemudian kita makan pakai mulut. Kalau si tanaman itu punya beberapa cara untuk bisa mengambil makanannya. Apakah itu lewat daun-daunnya, tapi juga yang terutama adalah lewat si akar-akarnya ini gitu. Nah, di pertanian 100 atau sebagian besar orang itu fokus kepada kebutuhan makronya ya. Jadi kebutuhan kalau manusia mah kebutuhan nasinya gitu. Nah, kebutuhan protein dan sayur-sayuran atau mineral-mineral lain itu sering dalam tanda kutip terabaikan. Nah, si Nutrifarm inilah yang mengisi kekosongan itu begitu. Jadi dia tidak bisa menggantikan 100% kebutuhan unsur-unsur mikro seperti nitrogen, fosfat dan kalium, tetapi dia bisa mengisi kebutuhan mineral yang sangat dibutuhkan tanaman, baik mulai dari fase bibit, fase generatif maupun fase vegetatif maupun fase generatif dan bahkan pada saat pematangan buah begitu. Tanpa mineral-mineral itu kita tanaman ini tidak bisa berfungsi dengan baik, sama dengan manusia tidak bisa berfungsi dengan baik organ-organnya itu. Jadi si Nutrifarm itu sebetulnya suplemen yang mengisi unsur-unsur mikro yang dibutuhkan tanaman agar dia bisa menghasilkan lebih baik. Dikoreksi ya, Bu Sri ya. Jadi singkatnya, summarize-nya itu, pupuk Nutrifarm ini adalah sebuah vitamin atau suplemen untuk tanaman itu sendiri. Apakah betul, Bu? Untuk mineralnya? Betul. Oh, oke, Betul. oke. Betul. Jadi dia Oke. suplemen, tetapi mengisi kekosongan Yes. pertanian yang selama ini lebih banyak fokus kepada unsur-unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Paham. Iya, untuk mikro makro ini juga agak kata-kata yang agak baru juga ya pasti buat teman-teman di awam ya. Tapi intinya adalah ini tuh sangat berguna lah untuk tanaman itu ya, Bu ya. Berarti pertanyaannya saat ini adalah berarti tanpa pupuk Nutrifarm sebenarnya pertumbuhan itu bisa saja berjalan ya, Bu ya. Cuman kalau pakai Nutrifarm akan lebih improve lagi begitu ya, Bu ya. Betul, itu yang paling tepat ya. Jadi dia tanpa Nutrifarm tetap aja tumbuh gitu. Yes. Tapi mungkin tanaman misalnya kalau saya kasih contoh padi misalnya, dalam 1 hektar kita bisa cuma dapat 2 sampai cuma bisa dapat Cuma sedikit. Cuma bisa dapat katakanlah 2-3 ton saja, tapi dengan Nutrifarm ditambahkan Nutrifarm hasilnya bisa menjadi 2 kali lipat. Luar biasa. Oke, jadi saat ini saya juga berharap pemirsa udah langsung memahami ya untuk saat ini konsep basicnya itu seperti apa. Nah, Bu Sri, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara bekerja pupuk Nutrifarm ini untuk meningkatkan kualitas tanaman itu sendiri, Bu? Jadi Nutrifarm ini diaplikasikan dengan cara semprot ya. Oh, oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau manusia kan makan lewat mulut nih. Ya, betul. Nah, tapi dia bisa juga lewat daun begitu. Nah, si daun inilah yang kemudian kita semprot. Jadi dia terutama di bagian bawahnya di mana ada
rooming lagi nih, ada stomata, ada mulut-mulutnya si daun gitu. Nah, dari mulut-mulut itulah si pupuk ini masuk Menerima. gitu. Oke, oke. Apakah memang semakin banyak kita menyemprotkan semakin bagus, Bu, atau memang ada sendiri untuk tempat-tempatnya begitu? Oke. Semua yang berlebihan pasti tidak baik. Oh, Jadi oke. ada takarannya ya. Mm-mm, Jadi kita nggak bisa. Oh, kita mau jadi setiap hari gitu. mm. Yang terjadi ada teman saya, dia saking semangatnya brokolinya bukannya berbuah, tapi justru cuma jadi tinggi aja begitu Oke, ya. Nah, oke. itu jadi tidak bisa. Kita semua itu harus ada takarannya gitu Ini dan bagus sih. waktu-waktunya. Ya, itu sangat menjawab ya Bu ya. Jadi jangan sampai berlebihan juga untuk pemakaiannya Bu. Nah, kira-kira Bu jenis tanaman apa saja yang cocok nih untuk kita pakai di Nutrifarm ini Bu? Sebetulnya karena dia umum ya, Hmm. dia tadi istilahnya unsur mikro ya. Iya. Kenapa disebut mikro? Karena sebetulnya kebutuhan tanamannya tuh dia hanya membutuhkan sedikit gitu. Nah, mineral-mineral yang dibutuhkan oleh si tanaman seperti zat besi, boron, mangan misalnya begitu, itu dibutuhkan dalam jumlah yang tidak besar. Tetapi semua tanaman membutuhkan. Nanti mungkin Pak Hukom bisa cerita lebih banyak soal unsur makro dan mikro ini ya. Tetapi intinya adalah ini bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman. Oh, oke. Baik tanaman musiman misalnya ya, seperti sayur-sayuran atau bunga-bungaan, orang yang di halaman rumah yang senang bunga-bunga, atau misalnya tanaman tahunan ya, misalnya pala, cengkeh itu bisa juga. Bahkan pisang pun bisa. Oke. Sangat menarik ya Ibu ya. Jadi perasaan saya makin banyak nih. Tapi saat ini saya mau coba ke Pak Hukom dulu nih, Pak Hukom nih. Saya ingin tahu dari segi sudut pandangnya ahli nih, Pak. Kira-kira bagaimana cara kerja pupuk Nutrifarm ini dalam meningkatkan kualitas tanamannya itu sendiri, Pak? Dipersilakan, Pak Hukom. Boleh di-unmute, Pak Hukom? Iya. Ya, baik Pak. Baik, Mbak Tamara. Jadi Nutrifarm yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sri tadi memang benar, tapi ini Nutrifarm ini dia mengandung unsur mikro. Oke. Ya, jadi unsur mikro. Nah, unsur mikro itu adalah sebagian dari jenis pupuk, dan kalau kita tahu bahwa ada 7 jenis. Kalau unsur mikro yang memang dibutuhkan oleh semua tanaman itu ada 7 jenis. Jadi yang tadi sudah disebutkan ada ada kuprum, Cu, ada mangan, ada molibdenum, ada klor, dan juga ada yang lain ya. Nah itu jumlahnya ada 7, itu tidak boleh tidak ada. Karena dia memang sangat penting sekali di dalam proses fotosintesis, dan dia sangat penting untuk menstimulasi proses-proses fisiologi dalam pembentukan sistem enzim. Kemudian juga dia bisa menghasilkan berbagai macam hormon. Makanya ini ya sangat sekali karena fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda dan tidak bisa digantikan. Dan ada unsur-unsur hara makro, baik itu yang ada 6 unsur hara makro, itu fungsinya juga berbeda, dan ada 2 kategori besar. Jadi ada makro yang primer dan makro yang sekunder. Dan ini tidak boleh tidak ada, seperti C, H, O, N, P, K, S, Mg, dan kalsium itu tidak boleh tidak ada.
karena ini semua memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan kualitas hasil. Ini yang sangat penting. Jadi bagaimana prosesnya untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, teristimewa untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitas. Nah, ini unsur-unsur ini semua harus ada di dalam tanah. Karena setiap jenis tanah memiliki kandungan unsur-unsur ini berbeda-beda. Bahkan ada jenis tanah pada lahan-lahan tertentu, walaupun dalam satu lokasi, tapi dengan jarak yang berbeda, itu pun juga kandungan semua jenis hara, baik makro maupun mikro ini berbeda. Oleh karena itu butuh pengetahuan. Bagaimana terdapatnya unsur-unsur hara ini di dalam lahan. Makanya diperlukan analisis sehingga bisa tahu bahwa jenis apa yang ada dalam tanah itu, berapa besarnya, dan harus dicukupkan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika kurang keadaannya, jumlahnya, berarti itu harus ditambahkan. Oleh karena itu para pakar lalu membuat nutrisi tanaman seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Sri, yaitu Nutrifarm. Tentunya rekomendasi atau dosis atau takaran yang diberikan kepada semua tanaman pada semua lahan itu tidak sama, tergantung dari kebutuhan tanaman, dan itu ada range-nya. Menurut Stout dan Arnold 1930 sudah lama itu mereka mengemukakan itu kriteria esensialitas dari nutrisi ini, dan itu dikembangkan secara terus-menerus, dan proses pertanian bisa menghasilkan produktivitas maupun kualitas hasil yang baik, walaupun terjadi ada perubahan-perubahan iklim seperti yang sekarang ini. Tidak sulit. Yang penting kita bisa tahu berapakah komposisi Nutrifarm itu, dan kita bisa menghitung berapa banyak yang dibutuhkan pada tanah A, tanah B, tanah C, dengan jenis-jenis tanaman apa yang ditanam di dalam. Ini adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil semua tanaman sehingga bisa masuk pada pasar global. Kunci kemakmuran dulu letaknya di sini. Terima kasih, Mbak Tamara. Oke, terima kasih banyak Pak Hukam. Ini menarik sekali ya terkait takaran-takaran dan range-range-nya juga ya Pak Hukam ya. Saat ini saya mau ke Ibu Johana nih Bu. Bu, apakah memang jika kita menggunakan Nutrifarm ini, contohnya kalau memang amit-amit ada hama begitu ya Bu ya di tanaman kita, dengan kita memakai Nutrifarm ini bisa menghilangkan hamanya atau bagaimana Ibu Johana? Dipersilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Tamara. Penggunaan Nutrifarm ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari tanaman. Jadi pada dasarnya di dalam tanah itu sudah ada unsur-unsur makro maupun mikro yang merupakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Sehingga Nutrifarm ini dia melengkapi kekurangan unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Nah, kalau penggunaan Nutrifarm sendiri, saya kira kalau tanaman itu dia tumbuh memenuhi nutrisi yang dia butuhkan, pasti dia akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kalau salah satu unsur hara saja, umpamanya unsur hara mikro berkurang, nah kita kan itu kelihatan dari
kondisi tanaman itu sendiri, sehingga kita memenuhi kebutuhan dari unsur hara makro maupun mikro itu dengan menggunakan Nutrifarm ini. Nah, kalau efeknya ke depan untuk pencegahan atau kebutuhan untuk kesehatan tanaman, saya kira itu sangat baik karena Nutrifarm ini dia merupakan pengganti atau dia memenuhi kebutuhan kekurangan nutrisi dari tanaman yang berada di dalam tanah. Jadi kebutuhan tanaman itu unsur makro dan mikronya itu kalau kurang, Nutrifarm ini yang mengisi. Nah, pada saat Nutrifarm ini memenuhi kebutuhan dari nutrisi dari tanaman, maka tanaman akan tumbuh kuat, mampu untuk membela diri atau mempertahankan dirinya terhadap serangan hama maupun penyakit. Jadi kalau tanamannya itu sehat, maka gizi tanaman itu terpenuhi, maka tanaman itu akan terhindar dari serangan hama maupun penyakit. Demikian, Mbak Tamara. Oke, luar biasa Bu Johana, ini menurut saya juga baru ya, jadi pengalaman baru dan ini ilmu baru juga ya pemirsa jika memang pemirsa ingin memakai Nutrifarm ini ya Bu ya. Baik, saat ini kita akan sama-sama nih menyaksikan video pengaplikasian pupuk Nutrifarm berikut ini. Liter, 1 liter air. Nah, baru kemudian diberikan Absa 1,5 sendok makan. Habis baru diberi Nutrifarm 5 sendok makan. Oke, aduk pakai tangan juga nggak apa-apa. Nah, baru kemudian kita boleh campurkan di Luar biasa ya, pemirsa udah mulai dapat gambaran nih bagaimana cara mengaplikasikannya ya pemirsa ya. Baik, saat ini saya mau kembali lagi nih ke Ibu Sri nih Bu. Bu Sri pengen banget tahu sebenarnya untuk Nutrifarm ini apakah bisa kita gunakan bersama dengan produk pupuk yang lain atau hanya Nutrifarm saja gitu Bu. Dipersilakan Ibu Sri. Baik, sebetulnya kembali lagi ya, ini suplemen pupuk organik cair. Jadi ada kata-kata organiknya. Nah, karena dia organik, kalau kita mau campur dengan yang lain, sebaiknya kita gunakan lagi tambahan-tambahan yang organik juga. Nah, tetapi dia bukan bakteri. Jadi kalau kita mau tambahkan dengan ekoenzim misalnya, kita mau tambahkan dengan jakaba misalnya, itu nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau mau ditambahkan juga dengan pupuk-pupuk pabrikan yang kimiawi, itu juga nggak masalah gitu. Tergantung keputusan kita, apakah kita mau menerapkan pertanian yang bercampur-campur atau kita mau menerapkan pertanian yang purely organik begitu. Nah, sementara saya di sini salah satu alasan kenapa saya memilih Nutrifarm karena dia organik.
Explanation ya Bu ya. Berarti untuk Nutrifarm sendiri berapa lama Bu jangka kayak durasinya ya? Berapa lama waktunya setelah pengaplikasian gitu Bu? Nah, karena dia balik lagi, karena dia organik dan pemakaiannya jumlahnya sedikit sekali, kalau dalam satu panenan padi misalnya, padi itu kan butuh waktu 3 bulan ya. Nah, dalam satu siklus panenan padi itu, kita akan menyemprotkannya 4 kali. Pertama pada fase bibit, baru kemudian pada saat baru pindah, kemudian pada saat dia bunting, dan kira-kira 1 minggu sebelum panen. Nah, masing-masing itu punya fungsinya sendiri. Yang pertama pada saat bibit, supaya bibitnya sehat sehingga pada saat dipindahkan itu dia nggak layu. Baru kemudian setelah baru dipindahkan karena dia mengurangi stres itu diberikan. Baru pada saat dia bunting, supaya bulir-bulir padinya itu menjadi lebih padat, lebih banyak ya. Nah, Nutrifarm juga menambah jumlah anakan dari padi atau dari daun bawang misalnya ya. Nah, pada saat terakhir buah padinya itu supaya tidak hancur pada saat digiling, itu 1 minggu sebelumnya kita berikan sehingga bulir-bulir padi atau biji-biji padi itu, biji-biji beras itu menjadi lebih tahan terhadap proses pengelupasan ya. Itu salah satu contoh. Tetapi kalau di tanaman pala misalnya, saya memberikannya 1 bulan 1 kali karena itu tanaman tahunan ya. Jadi pala, cengkeh, jadi semua tanaman tahunan saya memberikannya 1 bulan 1 kali. Tetapi kalau jenis bunga-bungaan seperti anggrek atau apa itu saya memberikannya 1 minggu 1 kali. Jadi masing-masing itu ada waktu-waktunya begitu ya. Nah, memang kalau mengikuti arahan dari Pak Hukom beberapa kali Pak Hukom selalu mengingatkan saya untuk mengetes misalnya kualitas tanah saya seperti apa, kualitas air bagaimana, dan Dr. Yohana juga mengingatkan saya soal hama-hama, tetapi saya tidak punya cukup bahasanya kesabaran untuk melakukan itu. Jadi lebih banyak trial and error begitu ya. Nah, dengan Nutrifarm ini aman karena dia tidak kalau kebanyakan cuma hasilnya adalah yang harusnya berbuah menjadi daun semua begitu ya. Jadi kita tinggal mengurangi jumlahnya atau keseringan frekuensi penyemprotan begitu ya, sehingga itu bisa atau kita tambahkan unsur lainnya sehingga dia bisa berbuah dan berbunga. Tetapi secara umum kalau teman-teman di pemirsa itu tidak punya cukup akses untuk melakukan penelitian yang lebih intensif begitu, kita juga bisa pakai metode demplot. Jadi kita misalnya coba dulu dalam 1-2 petak saja untuk bisa tahu persis karakteristik dari lokasi kita. Thank you Bu Sri untuk penjelasan luar biasa nih. Saat ini saya mau masuk ke peluang bisnisnya nih Bu Sri. Nah, baru saat ini Bu Sri itu mendistribusikan pupuk Nutrifarm kepada petani-petani begitu ya Bu ya? Betul, jadi metode saya ini bukan pebisnis ulung, saya perlu banyak sekali belajar dari Pak Daniel ya. Nah, tetapi metode yang saya pakai adalah saya gunakan dulu si Nutrifarm ini ke berbagai tanaman ya. Dan kembali lagi karena saya tidak punya cukup akses untuk melakukan penelitian yang intensif, maka saya melakukan metode sampling atau satu tanaman di lokasi yang sama dengan varietas yang sama, yang satu saya berikan, yang satu saya tidak berikan. Dari situ saya bisa tahu, oh ini perbedaannya seperti ini. Nah, dari situ saya tahu, oh ternyata kalau diberikan dengan cara ini, maka dia akan memberi hasil yang baik begitu.
Salah satunya ini tidak direkomendasikan untuk hidroponik ya, tidak bisa menggantikan AB mix ya. Jadi dia hanya bisa diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke daun-daun. Nah, ini contoh di gambar ini contoh yang diberikan Nutrifarm dan yang tidak diberikan Nutrifarm. Bentuk biji buah palanya sih sama aja. Buahnya sendiri pun sama, tetapi yang signifikan berbeda itu adalah fulinya. Fulinya tuh yang bagian merahnya itu yang signifikan sekali berbeda ya. Yang satu itu gendut-gendut sama dengan saya, yang satu itu kurus-kurus gitu. Nah, dari sini saya pikir oke, harga fuli itu lebih tinggi daripada yang lain, jadi saya tetap berikan begitu ya. Nah, untuk tanaman yang lain pun sama begitu. Saya selalu perlakukan memberi perbandingan antara kalau sawah misalnya, satu petak saya berikan, satu petak saya tidak berikan. Dari situ saya bisa tahu hasilnya ternyata jumlah anakan dari padi itu jauh sekali lebih banyak dan akibatnya produksi padinya pun lebih banyak begitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau bisnisnya karena hasilnya menjadi lebih tinggi, lebih banyak, maka otomatis yield kita, otomatis pendapatan kita akan meningkat ya. Nah, salah satu contoh misalnya nilam. Di tempat saya baru ada 8.000. Dari 8.000 saya bisa dapat 33,2. Saya bisa dapat 3,6 ton nilam gabah. Nah, dari situ saya bisa dapat sekitar 80-an kilo minyak nilam. Nah, di tempat lain yang tidak diberikan itu hasilnya setengahnya begitu. Nah, jadi cukup signifikan hasil dari penggunaan sehingga memberi panen yang lebih baik. Nah, karena saya mendapatkan panen yang lebih baik, otomatis komunitas petani itu datang berkunjung ke sini dan tanya-tanya. Begitu tanya-tanya, saya kasih lihat aja saya pakai ini. Terus, oh boleh nggak mau beli di mana atau apa? Saya bisa beli di saya. Kalau tempat lokasinya jauh, kalau kalian mau jadi distributor juga silahkan begitu. Jadi cara jualan saya seperti itu. Oke, berarti kalau Saya nggak punya toko khusus. Oke. Berarti kalau bisa saya summarize-kan gitu ya Bu, berarti ini mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut ya Bu ya, untuk strategi pemasarannya ya Bu ya. Kalau berarti kalau sosial media seperti Betul, Facebook tapi coba atau dulu. Instagram gitu bagaimana Bu Sri? Kalau umumnya saya bukan pemain sosial media yang aktif ya. Jadi saya hanya main di Facebook dan Instagram. Tetapi main di Facebook itu lebih ke apa kegiatan saya sehari-hari. Nah, dari situ teman-teman kemudian melihat kok bisa sih nilam kamu hasilnya lebih bagus. Itulah. Betul, Jadi saya juga masuk di komunitas-komunitas, misalnya komunitas nilam, komunitas pala, komunitas kapulaga atau apa ya. Jadi saya masuk di panili. Jadi saya masuk di komunitas-komunitas di mana saya punya tanamannya gitu. Kalau saya nggak punya tanamannya, saya nggak ikutan. Tapi kalau yang ada tanamannya, saya ikutan. Nah, di situ saya bisa share. Tanaman saya jadinya seperti ini begitu. Terus baru kemudian kita berkomunikasi. Oke, kalau dari opini saya juga Ibu, itu salah suatu brand awareness yang luar biasa ya caranya. Jadi biar orang-orang tahu kita punya brand, mereka bisa aware gitu dengan brand kita dengan cara seperti itu. Dengan kesaksian apa yang kita benar-benar saksikan setiap hari ya Bu ya. Luar biasa Ibu Sri, terima kasih banyak untuk penjelasan nih Bu. Sekarang saya mau ke Pak Daniel nih, Pak Daniel. Halo Pak Daniel nih, terkait dengan bisnis dan dengan pemasaran strateginya nih. Dari tanggapan Pak Daniel sendiri bagaimana Pak? Apakah ada yang perlu di-improve Pak untuk pemasarannya sendiri Pak? Dipersilakan Pak Daniel. Baik, jadi ini kan pupuk yang memang pupuk lengkap sebetulnya, disebut juga sering disebut pupuk lengkap karena ada makro dan mikro. Dan
merek yang disebutkan oleh Ibu Sri itu adalah salah satu merek yang memang sudah banyak dipakai orang gitu ya. Nah, saya tidak tahu di Sulawesi gitu berapa tempat, berapa agen-agen pemasarannya atau ya kita sebut distributor lah ya. Jadi memang salah satu strategi adalah yang seperti dilakukan oleh Ibu Sri. Ibu Sri membuktikan gitu ya bahwa dengan penggunaan pupuk lengkap atau yang kita tadi kata Pak Hukom ada pupuk mikronya ya, jadi bukan hanya makro tapi mikro, dan menunjukkan terjadi peningkatan secara signifikan dari produksi, maka para petani lain juga akan tertarik ya. Nah, ini mestinya juga dibuat ya videonya atau dokumentasinya ya, bisa dibagikan ke penyuluh-penyuluh pertanian lainnya gitu ya. Jadi penyuluh pertanian yang memang tugasnya membagikan informasi, jangkauannya akan jadi lebih luas daripada paguyuban ya atau teman-teman dari Ibu Sri ya. Sehingga nantinya kalau ditanya dari mana begitu ya, jadi kita bisa menerangkan. Nah, memang seperti itu kita bisa membantu mereka, boleh beli sedikit dulu coba gitu ya. Nah, coba kalau ini kan suasananya kan di daerah ya, bukan di kota begitu ya, bukan di kota Manado. Ini kan di daerah yang agak jauh dari kota besar, sehingga orang juga kadang malas ke kota untuk membeli ataupun membeli. Jadi bisa lewat Ibu Sri ya. Jadi ini merupakan peluang bisnis khususnya bagi para pemirsa yang tinggal jauh dari pusat keramaian dan memang melakukan bisnis pertanian. Boleh kita lakukan seperti apa yang dibuat oleh Ibu Sri ya, sehingga hasil yang didapat menjadi lebih baik. Memang fungsi dari pupuk Nutrifarm ini dia merangsang selain memang pupuk ya, dia ada bahan yang merangsang untuk reaksi fisiologi ya, reaksi fisiologi menjadi lebih cepat. Kalau di brosurnya sebutkan secara bahasa awamnya memasak ya atau fotosintesis ya, fotosintesisnya menjadi lebih cepat, sehingga kalau kita bahasa ilmiahkan artinya terjadi proses pemasakan makanan ya di daun menjadi lebih cepat, jadi semua unsur yang diperlukan oleh tanaman itu bisa menjadi lebih tinggi ya. Hanya saja perlu dihitung sebetulnya ya, hitung peningkatan produksi itu dibagi dengan peningkatan biaya. Itu ya kita sebut kalau secara bisnis increment BC ya. Jadi ada increment peningkatan hasil dibagi increment peningkatan biaya. Apakah lebih besar daripada tanpa menggunakan teknologi? Kalau itu lebih besar daripada yang sebelumnya, artinya kita boleh meneruskan karena artinya untung. Tapi kalau sama, artinya hanya puas di mata saja ya. Kelihatan enak, produksinya tinggi, tapi secara bisnis tidak ada peningkatan income begitu. Gain-nya tidak bertambah ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Tapi strategi, kalau ditanya strategi marketing, ya kalau di daerah seperti itu. Jadi kita lebih baik kerjasama dengan penyuluh pertanian, kita kasih videonya, boleh Bapak bagikan ini begitu ya. Nah, nanti boleh dibawa ya. Kita bisa ada demplot ya. Jadi Bu Sri tadi sudah cukup bagus. Pala tadi ya, fulinya masih lebih bagus mutunya. Tadi nilam, bobotnya menjadi lebih banyak, dan juga mudah-mudahan mungkin juga rendemennya jadi lebih tinggi ya. Nah, jadi seperti itu. Aplikasinya tadi memang Pak Hukom mungkin bisa jawab. Kalau waktu pembibitan memang karena adalah, dan pada waktu nanam itu adalah fase untuk perbanyakan anakan ya. Kebanyakan itu justru perlu sekali pada waktu baru ditransplantasi atau dipindahkan ke sawah, karena kita mau anakannya banyak ya, vegetatifnya. Kemudian dia naik, bertumbuh, kemudian pada waktu dia sebetulnya bukan pada waktu dia
sudah berbunga itu ya, pada waktu berbunga sebetulnya, supaya jangan pada waktu mulai berbunga supaya jangan ada yang kosong. Kalau padi ya, jangan kosong padinya. Atau kalau jagung pada waktu dia baru mau berbunga, kita beri begitu ya, supaya jangan ada bulirnya yang ompong begitu ya. Nah, atau kalau misalnya ya produk tanaman lain ya, karena itu waktu-waktu kritis yang perlu. Kalau dia sudah hampir panen, kalau menurut saya ya kurang efektif karena sebetulnya dia sudah penuh ya, tidak bisa menambah biji lagi. Kalau tadi menurut pengalaman Ibu jadi bijinya lebih keras, ya mungkin boleh ya. Tapi saya belum punya pengalaman yang seperti itu, tapi boleh dicoba karena tadi ini betul juga. Kalau dia membuat butirannya lebih keras, ya pada waktu digiling tidak retak ya. Kalau beras yang digiling dikupas bijinya retak, kemudian pada waktu disosok pasti patah dan mutu beras jadi turun. Kita mau kalau beras kan bulirnya penuh, gitu ya, disebut beras kepala begitu ya. Jadi itu kalau pengalaman Ibu waktu 1 minggu atau 2 minggu sebelum panen disemprot dan menjadi lebih keras, ya silakan ya. Tapi secara teori sebetulnya pada waktu ya sebelum dia pada waktu dia proses pembungaan itu perlu kita beri supaya dia mengisi bulirnya menjadi penuh semua ya. Atau jumlah bunganya menjadi lebih banyak, jumlah bulirnya menjadi lebih banyak ya, seperti itu. Dan ini kalau nggak salah saya tahunya dari Pak Hukom ya, ada enzim-enzimnya itu ya, yang pada waktu diberi unsur hara mikro justru enzim itu jadi lebih aktif, lebih berkembang lebih banyak, dan bunganya menjadi lebih, kalau padi jadi bulirnya jadi lebih banyak ya. Jadi itu ya, jadi kalau saran saya ya kita kerjasama dengan penyuluh pertanian yang akan berkeliling ke tempat yang lebih luas ya, sehingga tadi dari mulut ke mulutnya itu kita tambah mulut penyuluh pertanian. Makasih. Luar biasa Pak Daniel, ini strategi yang inovatif lagi ya teman-teman. Jadi kalau contohnya memang bisa digunakan nih, apalagi untuk kita-kita yang memiliki bisnis di bukan di perkotaan begitu. Nah Pak Daniel mau tanya sih Pak, berarti untuk apa aja ya Pak tantangan-tantangan yang besar gitu yang kita bisa aware, jadi ketika di dunia pertanian ini gitu, ketika kita mau berbisnis pupuk seperti ini ya Pak, apa aja tantangan terbesar yang bisa kita aware? Persilakan Pak Daniel. Ya kalau pupuk seperti ini ya tentu dia kan modal, barang modal ya. Jadi Yes, kalau betul. tidak laku dijual ya uang kita numpuk. Ya. Jadi makanya lebih baik tadi kita pertama Ibu Sri sudah nyoba dan ada hasilnya didokumentasikan dan juga ada yang mereka bisa lihat langsung, dibagi ya. Sehingga tadi itu perputaran kalau istilahnya Pak John Lee ini omset ya, omsetnya jalan. Jadi perputaran sebetulnya ya. Omset itu yang lebih penting, mungkin untungnya lebih sedikit tapi omsetnya besar. Akhirnya jadi besar. Ya. Jadi kalau biasanya kalau berbisnis seperti ini kalau omsetnya besar itu ada bonus ya. Bonus dari agen atau cashback dari agen kepada kita. Ya, bahkan kadang-kadang sering diajak jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi seperti Ibu Sri kalau dia bisa jual sekian lebih banyak ya. Betul. Walaupun untungnya sedikit, tapi yang penting bukan hanya itu sebetulnya ya. Bagi Ibu Sri kan tujuan utamanya Ibu Sri bukan mau cari untung tapi mencari berkat gitu ya. Betul. Semakin banyak orang terbantu, berkatnya bertambah. Kalau istilahnya Tamara ini cuannya juga nambah Ya, begitu betul, ya, karena betul, omsetnya betul. besar. Jadi nggak usah kejar untung besar, tapi kejar omset sebetulnya. Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel, penjelasan luar biasa nih. Saat ini saya mau ke Pak Hukom nih, Pak Hukom. Terkait apa yang tadi Pak Daniel sudah infokan ya, tadi Pak Daniel juga mention mengenai bahwa pembibitan dan pembibitan itu adalah fase perbanyakan anakan. Nah, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai opini ini Pak, dan juga bagaimana kita dapat menghasilkan pupuk Nutrifarm yang berkualitas, yang berkualitas. Jadi kita harus ngapain aja nih Pak Hukom? Dipersilakan. Boleh di-unmute Pak Hukom? Ya, baik Mbak Tamara. Jadi menyangkut dengan
fungsi pupuk. Sebetulnya ini Nutrifarm ini sebetulnya seperti suplemen ya, suplemen. Paling banyak kalau jenis Nutrifarm ini dia meningkat kualitas hasil pertanian yang diistilahkan dengan fortifikasi, sehingga dia meningkatkan kandungan vitamin dan juga senyawa-senyawa biokimia yang ada pada produk pertanian itu yang bisa memberikan kontribusi untuk kesehatan. Itu biasanya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara tentang pertumbuhan tanaman mulai dari saat awal pembentukan bibit, nah itu otomatis kita sudah harus tahu bahwa unsur-unsur apa yang terkandung di dalam Nutrifarm itu yang menunjang. Sepertinya pertumbuhan perkecambahan biji ya, perkecambahan padi ya, sampai dengan pertumbuhan siap dipindahkan ke lapangan, ya itu kita harus tahu. Dan itu ada takarannya berbeda, takarannya berbeda. Nanti kalau di lapangan lagi sudah ada perbedaan volume dan mungkin konsentrasi, jenis dan konsentrasi juga berbeda karena dia mengalami dinamika pertumbuhan, fase pertumbuhan. Jadi kalau sepertinya sudah berada pada usia memasuki masa berbunga, nah itu biasanya kalau kekurangan nutrisi, ini lalu menjadi bunga rontok, kosong, umpamanya malai kosong. Nah, oleh karena itu harus diberikan tepat pada waktunya dengan stadium pertumbuhannya itu. Nah, lalu apa menyangkut dengan proses perkembangannya, ya itu yang memang perlu diperhatikan rekomendasi. Karena inti di sini adalah rekomendasi. Pada setiap label seperti Nutrifarm itu kan ada dia punya komposisinya, kemudian ada dosis dan takarannya untuk diberikan pada tanah maupun juga untuk yang diaplikasikan melalui foliar atau melalui daun ya, melalui apa itu namanya extrodesmata yang terletak pada bagian bawah daun stomata. Dan itu ada persyaratannya. Proses masuknya pada stomata itu tergantung dari konsentrasi. Konsentrasi makin pekat, konsentrasi makin sulit dia masuk gitu. Ini robos apa itu celah extrodesmata. Demikian juga kalau di tanah sama. Kalau konsentrasinya tinggi berarti sulit untuk masuk diserap lewat membran sel akar. Makanya ini harus tahu persis berapa yang harus kita encerkan dari stok botol ke air sehingga memang betul-betul efektif diserap. Jangan sampai nanti dia terakumulasi. Kalau tidak terserap, dia terakumulasi pada tanah dan diikat oleh partikel tanah. Inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi perlu dipelajari secara baik. Ibu Sri sudah mulai mencoba-coba untuk aplikasi dengan nanti takaran sekian dengan air sekian, itu namanya pengenceran, itu nanti ada konsentrasinya sekian. Dari semua level elemen yang ada pada botol itu. Jadi kalau diencerkan kita bisa tahu, nanti kita bisa hitung. Nah, nanti dikasih pada tanaman-tanaman yang membutuhkan ada range-nya. Ada range-nya cukup, ada range-nya sedang, ada range tinggi. Kalau di bawah cukup, pasti tidak ada respon. Kalau responnya cukup sampai sedang, cukup ya tanamannya normal bertumbuh sesuai dengan dia punya potensi genetiknya.
Tapi kalau kasih sedang, tingkatkan lagi karena dia ada punya itu kemampuan secara genetiknya itu ada. Kalau lebih tinggi, itu berarti tanaman tidak akan respon, terjadi kerusakan pada akar, terjadi penimbunan pada tanah. Nah, inilah yang menyebabkan kerusakan yang tadi. Oleh karena itu, supaya jangan terjadi gangguan pada lingkungan maupun pada tanah, semua pupuk atau nutrisi itu harus diberikan cukup, sama dengan manusia. Makan sedikit, tidak gemuk, tidak sehat. Makan cukup, sehat. Makan banyak, gemuk, rentan terhadap hama dan penyakit. Sama seperti dengan tanaman juga. Kemudian, kalau makan cukup diberi takaran cukup, hara makro mikro, yang bisa diserap sesuai dengan kebutuhan tanaman, itu dia membentuk yang namanya senyawa phytoalexin dalam tubuh yang meningkatkan sistem imun. Sehingga tanaman itu tidak mudah terserang hama dan penyakit. Kalau hama datang, kan hama itu dia menyerap menusuk daun, cairan dalam sel sitoplasma, itu dia rasa tidak enak. Itu karena ada zat penolak yang disebut phytoalexin itu. Ini profesinya, skillnya Ibu Harimuka Yunona, tapi saya tambahkan saja. Lalu dia pergi, dia tidak kembali. Saya mencoba seperti itu pada tanaman-tanaman tahunan buahan, dan memang yang kita kasih sesuai dengan kebutuhan, kualitasnya bagus, buahnya banyak, tapi tidak diserang oleh hama maupun kelelawar. Umpamanya sudah masak, ya dia masak. Karena makanan yang tersedia itu cukup, dan dia membentuk sistem imun, sekaligus dia membentuk zat penolak phytoalexin secara internal dalam organ, sehingga tidak mudah. Baunya mungkin tidak enak untuk serangga, hama, kemudian rasanya mungkin menjadi racun ya bagi hama, sehingga dia merasa terganggu sistem pencernaannya. Dia pergi, dan dia katakan untuk teman-teman, jangan, berbahaya, nggak boleh serang ke tempat itu. Nah, bagi tanaman-tanaman yang tidak mendapatkan asupan nutrisi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan, otomatis berpengaruh terhadap sistem imun, sehingga mudah dihantam hama. Ditusuk, dia makan enak, tidak ada gangguan, dihantam terus. Dan pada akhirnya tanaman memang menjadi korban, dan petani menjadi rugi karena tidak ada hasil yang dipanen untuk dijual. Ini kasus yang terjadi. Jadi NutriFarm ini sangat bermanfaat sekali, Ibu Sri, tetapi harus digunakan sesuai dengan rekomendasi. Pasti sudah ada rekomendasi di situ. Untuk setiap jenis tanah dan untuk setiap tanaman. Sama dengan pupuk-pupuk sintesis yang lain. Sebetulnya tidak ada masalah kalau kita kasih sesuai dengan kecukupan kebutuhan tanaman dan keadaan kondisi nutrisi makro mikro dalam tanah. Jadi konsepnya untuk NutriFarm ini sekali diberikan sesuai dengan dosisnya, itu diserap, tidak ada akumulasi kalau mengikuti anjuran yang sudah ditulis di labelnya itu. Saya pikir ini sangat bagus sekali peluang untuk peluangnya untuk dikembangkan peningkatan ketahanan pangan. Cukup bagus. Luar biasa Pak. Mungkin itu yang bisa saya. Luar biasa Pak Hukom, terima kasih banyak Pak untuk penjelasan yang sangat detail ya pemirsa ya. Saat ini pemirsa akan ada cuplikan yang mau lewat nih, ada UIKB Uji Ilmu Kamu Bisa, dipersilahkan. Panggilannya Dian. Saya Mira Jumiatin, asal saya dari Pulau Gadung. Sama saya Jihan dari Cibinong. Saya Irfan, asal dari Nias. Pupuk NutriFarm belum tahu, belum pernah dengar. Sebelumnya belum pernah dengar sih, itu apa? Aku kurang tahu sih kalau itu Belum pernah tahu sih.
Enggak, karena saya belum tahu. Sepertinya cocok untuk semua jenis tanaman. Menurut saya Tidak. iya. Dapatkah pupuk Nutrifarm mempercepat pertumbuhan tanaman? Bisa. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia, bisnis Luar biasa. Oke, luar biasa UKB hari ini. Saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk dalam redaksi kita nih. Untuk Bu Sri, pertanyaannya nih Bu Sri. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Rili Silalahi. Beliau mengatakan seperti ini. Saya punya pohon mangga, pertumbuhannya bagus, tapi belum berbuah. Pernah sekali berbuah, hanya 2 buah saja. Apa yang salah dari dia tidak berbuah lagi ya? Mohon bantuannya, apa yang harus kami lakukan? Dipersilakan Ibu Sri untuk memberikan jawaban secara singkat. Ya, nanti teman-teman narasumber mungkin bisa membantu. Nomor 1, si buah mangga ini pada saat dia berbuah, dia membutuhkan banyak sekali nutrisi yang diambil dari tanah. Buahnya dipetik. Nah, selama nutrisi yang sudah dia ambil untuk membuat buah tidak dikembalikan, dia nggak bisa lagi bikin buah. Artinya, kembalikanlah nutrisi itu ke tanah supaya si tanaman ini atau mangga ini bisa berbuah lagi. Nah, nutrisinya apa? Otomatis ya NPK, unsur-unsur NPK. Kalau buat dia berbuah kita perlu banyak fosfor. Baru kemudian kapur, kalsium ya. Jadi tanaman ini juga butuh kalsium supaya dia bisa mempertahankan buahnya. Nah, Nutrifarm tadi disemprotkan ke daun-daun itu untuk mengisi kebutuhan si mineralnya. Nah, kalau saya di sini pada saat kita pangkas, jadi semua tanaman juga harus kita pangkas ya. Nah, pada saat kita pangkas, daun-daunnya itu kita tanamkan di sekitar tanaman. Nah, tanaman di sekitarnya seberapa jauh, jangan nempel sama batangnya. Tapi kita lihat tajuk terjauh. Jadi kita lihat daun yang paling lebarnya ya, batas lebarnya. Nah, pada saat di ujung batas lebarnya ke bawah, tanahnya itulah kita tanemin si daun-daun tadi. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu. Oke, luar biasa, terima kasih Bu Sri untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya Ibu Rili ya. Tidak terasa pemirsa, waktu kita sudah di ujung acara nih saat ini. Sedih sekali dan banyak sekali pelajaran berharga pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir. Ada Ibu Sri, ada Ibu Johana, ada Pak Daniel, ada Pak Hukom yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya dan untuk pengalamannya. Kiranya bermanfaat bagi pemirsa juga. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah menyaksikan Kamu Bisa sampai saat ini. Dan saat ini juga saya dan tim, saya Tamara Cianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini, kami pamit undur diri. Kiranya acara malam hari ini dapat useful untuk kita semua dan dalam mengelola dan memiliki peluang bisnis yang luar biasa. Baik, jangan lupa saksikan Kamu Bisa terus setiap Selasa malam jam 7 malam hanya di Hope Channel Indonesia. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.